Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan bab 7 tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak utang. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, perkenalkan nama saya Niki Junta NIC. Materi yang pertama, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. 1. Untuk menandai kegiatan operasionalnya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya, sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. 2. Pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika timbul beban bunga atau pendapatan bunga juga harus dieliminasi. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jurnal beli obligasi secara langsung atau tidak langsung atau melalui pihak non-afiliasi. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak afiliasi. Selanjutnya, pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. 2. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. 3. Ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibanding tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerimaan obligasi tersebut. 4. Pembelian obligasi langsung bukan dari pihak par atau jurnal eliminasi menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Selanjutnya, perhitungan tabel amortisasi diskon. Yang pertama, kas yang dibayarkan sama dengan 6/12 kali 8% dikali 500 juta beban bunga, sama dengan periode pembayar bunga dikali tingkat bunga pasar dikali nilai tercatat obligasi sebelumnya, sama dengan 6/12 dikali 6,5% dikali 490 juta. Yang kedua, amortisasi diskon sama dengan beban bunga dikurang kas yang dibayarkan, sama dengan 2825 juta dikurang 20 juta. Diskon yang belum diamortisasi sama dengan diskon yang belum diamortisasi sebelumnya dikurang amortisasi diskon, sama dengan 10 juta dikurang 825 juta nilai tercatat obligasi nilai per obligasi diskon. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi entitas dari pihak non-afiliasi. Yang pertama, pembelian pada harga sama dengan tercatat. Pada saat entitas induk pembelian obligasi entitas dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari induk atau anak. Yang kedua, investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga, dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasi. B. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Metode pertama, entitas ini dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada entitas induk pada membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga ada muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Metode kedua, jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibanding dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan 98 penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.